Setiap orang punya gambaran positif tentang dirinya. Bahwa aku itu baik, bahwa aku itu ideal, bahwa aku itu, meskipun orang seperti apapun, siapapun dia, perannya apa, di posisi apa, itu dia pasti punya gambaran, punya citra tentang dirinya yang baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Baik teman-teman, mari kita memulai ngaji filsafat di tahun 2026. Ini minggu pertama ya kita ngaji. Tadi oleh Mas Wahid disebut malam ini kita sesi ke 499. Minggu depan berarti sesi ke 500. Ya 500 saja ya, tidak usah nunggu ada bacaannya apa enggak. Tidak ada. Tidak pakai gitu-gitulah. Yang penting kita syukuri bahwa Allah nakdir kita, mengcasting kita untuk hal-hal yang baik. Jadi itu yang patut kita syukuri, karena bagaimanapun dan apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kan hakikatnya anugerahnya Allah. Hati kita terbuka untuk mau menerima, menjalankan, mengikuti hal-hal yang baik, itu pun Allah. Jadi tidak ada yang pantas kita lakukan selain bersyukur. Oke, bismillah. Bulan ini kita belajar tentang seorang filosof. Dulu pernah kita bahas 1 bulan gurunya, Sokrates. Malam ini kita mulai, untuk bulan ini kita membahas muridnya, Plato. Atau kalau dalam tradisi filsafat Islam, di kitab-kitab yang bahasa Arab pakai Aflatun. Atau kalau di naskah-naskah gaya Eropa seperti Perancis, Jerman, itu sering pakai istilah Platon. Nah, bukan plankton loh ya, Platon. Nah, yang banyak dipakai untuk akademik biasanya ya Plato. Monggo saja, kalian mau pakai apa ya silahkan. Yang penting yang dimaksud tokoh ini. Beberapa kali sebenarnya sudah kita angkat beliau ini di banyak tema. Yang saya ingat mungkin antara lain tema cinta. Dulu pernah kita membahas beliau yang kalau saya tidak salah masuk juga tema kebahagiaan, di buku Filsafat Kebahagiaan juga dibahas. Oke, saya ngambil tema-tema yang menurut saya penting hari ini untuk situasi yang kita sebut era digital. Maka 4 tema itu yang teman-teman mungkin sudah lihat di flyernya, itu tema-tema mungkin bukan tema pokok yang besar, tapi tema ini bisa kita kontekstualkan untuk situasi kita hari ini. Oke ya, malam ini kita membahas tema doksa dan episteme.
Itu saya tulis opini dan kebenaran yang maksudnya sama. Doksa ya, bukan dosa. Tidak ada hubungannya kalau dosa itu, kalau dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Sanskerta. Cuma kalau ini doksa. Apa itu doksa, apa itu episteme, kita bahas malam hari ini. Hubungannya apa dengan situasi kita hari ini, nanti silahkan dirasakan sendiri ya oleh teman-teman. Baik, kita mulai. Bismillah. Saya tidak cerita biografinya ya, sudah populer lah beliau ini. Beberapa kali ngaji juga itu. Nanti kalau diulang-ulang teman-teman bosan. Langsung masuk ke materi saja ya, langsung gas saja. Ya, meskipun saya sering ngajak kalian ngerem ya, sekali-sekali ayo gas. Karena saya tahu kalian kan masuk Gen Z. Gen Z itu biasanya tidak telaten kalau terlalu banyak pengantar, terlalu banyak improvisasi, to the point aja tuh Pak gitu. Wong saya ngomong kayak gini, intonasi normal gini bagi kalian kan tetap kurang cepat. Saya tahu banyak yang kalau dengerin YouTube apa video saya mesti dicepatkan berapa? Iya. Oke, wis karepmu lah sih, penting senang ya. Yang penting yang membuatmu bahagia apalah ya. Oke, saya beri judul tema kita malam hari ini, opini dan kebenaran. Karena memang doksa itu dekat dengan opini, episteme itu dekat dengan kebenaran. Sering saya sebut di banyak momen bahwa manusia itu punya fitrah kebenaran. Manusia tidak akan nyaman kalau dia disalahkan. Bahkan ketika dia salah. Kalian salah, terus orang nyebut kamu itu keliru, kamu itu salah, kamu itu dosa. Itu kalian tetap rasanya tidak enak, tidak nyaman. Ya sekarang banyak orang ngomong, ya jangan resisten dong kalau ada kritik. Jangan marah dong kalau orang kritik. Ya memang idealnya begitu. Tapi diakui saja, orang itu kalau disalahkan dia tidak nyaman. Kenapa begitu? Karena dalam diri kita ada fitrah kebenaran. Kita inginnya benar. Kenapa sih orang itu kalau disalahkan tidak senang? Ini tesis saya saja. Yang pertama, setiap orang punya gambaran positif tentang dirinya. Bahwa aku itu baik, bahwa aku itu ideal, bahwa aku itu, meskipun orang seperti apapun, siapapun dia, perannya apa, di posisi apa, itu dia pasti punya gambaran, punya citra tentang dirinya yang baik. Saya nakal Pak, tapi kalau tentang persahabatan saya setia loh Pak. Semua orang begitu. Jadi dia punya citra yang baik tentang dirinya masing-masing. Maka ketika disalahkan, pasti dia merontak. Kenapa? Mempertahankan citra tadi loh. Lah ini kalau aku benar salah, berarti bayanganku tentang diriku tadi hancur. Itu yang membuat orang tidak nyaman ketika disalahkan. Yang kedua, manusia itu makhluk sosial. Ketika dia dinyatakan salah, ada kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan karena saya salah, ini saya nanti dikeluarkan dari komunitasku. Saya tidak dianggap di circleku. Kalau nanti terbukti salah, saya malu di tengah kelompokku, apalagi kalau nanti mereka tidak mau menerimaku. Maka dianggap salah itu menggelisahkan. Kemudian yang ketiga, ada istilah defense mechanism. Defense mechanism itu manusia itu punya fitrah otomatis akan membela dirinya.
punya mekanisme menyelamatkan diri. Itu defense mechanism. Itulah kenapa ya seperti tadi, orang dituduh salah itu otomatis dia akan bantah. Kadang-kadang kan kalau kalian lihat video-video itu ada orang ketangkep misalnya. Itu ya ono wae alasane. Ini baru sekali lho Pak. Ini baru ono wae alasane. Kenapa? Dia tidak nyaman ketika dibuktikan, ditegaskan bahwa dia melakukan salah. Maka itu betapa sakitnya kalau ada orang baik-baik dituduh salah. Wong orang salah saja disalahkan membela diri. Berarti pelajaran ya buat kita, jangan gampang-gampang menyalahkan orang. Apalagi menyesatkan orang. Apalagi mengkafirkan orang. Misalnya kayak gini, yuk ndak gampang-gampang karena diakui atau tidak itu menyakiti. Baik. Loh kalau gitu ndak boleh ngeritik. Ya ngeritik kok ndak apa-apa. Mau ngeritik itu untuk perbaikan. Tapi sambil daya empatiknya ditingkatkan. Oke. Wah, tiba-tiba ngomong itu ya. Padahal mau masuk ke Plato. Yuk kita awali tentang doksa. Saya awali dari opini atau dari doksa. Atau pendapat. Ini saya simplifikasi ya definisinya. Ya opini, pendapat itu ya sebenarnya pikiranmu sendiri tentang sesuatu. Yang itu berbeda dengan sesuatu itu apa adanya. Jadi doksa itu sering didefinisikan pengetahuan yang sumbernya panca indera atau pengalaman yang sifatnya berubah-ubah, tidak stabil. Itu doksa. Doksa itu berdasarkan dunia indrawi. Kalau doksa itu sifatnya mungkin benar, mungkin salah. Tidak sampai ke level benar yang sejati. Jadi, ini namanya doksa. Jadi kalau ada orang ngomong kok belakangnya ada, cuma ini menurut saya loh. Itu doksa berarti. Belum pasti. Oke, bisa salah, bisa benar. Itu doksa. Saya kasih contoh di situ. Misalnya, kalau ada orang ngomong, sejauh yang saya lihat, yang berjalan itu matahari kok. Yang mengelilingi bumi, wong dia pagi-pagi di timur, nanti sore tenggelam di barat. Itu kan kalian mengandalkan panca inderamu, mengandalkan matamu, terus kamu simpulkan, oh yang berjalan itu matahari, bukan buminya. Lah ini doksa. Kayak dulu kalian waktu SD, pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, terus pensilnya dilihat dari luar, pensilnya kayak patah. Padahal kan aslinya tidak patah. Nah itu kamu simpul, wah ini pensilnya patah Pak. Itu doksa berdasarkan penglihatanmu, panca indramu saja. Kelihatannya begitu. Tapi kenyataannya bagaimana kita tidak tahu. Tapi terus kamu simpulkan hanya dari kelihatannya. Itu doksa. Oke, kamu kok lesu, ngantuk ya? Nah, ini kamu kok lesu itu faktanya sih. Tapi saya simpulkan kamu ngantuk itu bisa ya, bisa tidak. Itu pendapatku. Oke ya. Baik, ya contoh kedua, contoh makanan. Makanan ini enak atau makanan ini tidak enak, itu juga doksa. Bagi saya bisa enak, bagimu bisa tidak enak. Sifatnya tidak universal. Nanti kamu keluar-keluar cerita, wah ngaji filsafat malam hari ini luar biasa. Kamu kan, temenmu yang satu, ngaji filsafat malam hari ini temanya tidak menarik. Baik kamu atau temanmu itu dia sedang menyampaikan
doksa. Opininya, pendapatnya. Baik ya, mulai semoga sudah bisa dipahami. Jadi kesan-kesan lahiriah kemudian disampaikan pendapatmu atau opinimu tentang sesuatu tadi. Lawannya doksa kalau di Plato adalah episteme. Kalau episteme ini pengetahuan yang sejati. Kalau doksa lebih banyak mengandalkan panca indera, melihat tampilan. Kalau ini sudah masuk refleksi rasional. Namanya episteme. Dia sifatnya tetap universal. Kerja akal. Mengarah pada kebenaran yang lebih pasti. Kayak tadi, kalian lihat pensil kok bengkok di dalam air, itu kan akalmu terus bilang, enggak, itu kelihatannya saja bengkok, tapi sebenarnya pensilnya masih lurus kok. Nah, yang bisa bilang begitu dari mana? Akalmu. Ini yang disebut episteme. Ya kelihatannya saja mataharinya yang gerak, padahal itu buminya yang muter, matahari itu cuma porosnya. Ah, ini akalmu yang memahaminya. Ini namanya episteme. Jadi pengetahuan yang lebih sejati. Yaitu saya kasih contoh, segitiga itu sudutnya kalau dijumlah ya 180 derajat. Ini yang bisa memahaminya akal. Atau yang kedua, semua manusia fana, semua manusia mati. Sokrates manusia, ya Sokrates akan mati juga. Nah, ini juga episteme. Jadi dasarnya akal, nalar. Jadi ide yang ada di kepala kita. Ini lebih mutlak kebenarannya, lebih universal. Jadi kalau episteme itu kebenaran yang lebih pasti, kalau doksa ini kebenaran yang belum pasti, yang sifatnya opini atau ya kita pakai istilah menurut. Ya. Menurut saya, nah, gitu. Kalau ada orang ngomong kok diawali menurut saya, itu berarti opini. Kalian tidak usah sebaper itu, sengamuk itu. Yaitu menurut dia, kalian punya menurut yang lain juga tidak apa-apa. Hari ini kan kita gampang ke distrak opini-opini. Wong ya orang beropini kan haknya dia. Kalau kalian tidak setuju, counter dengan opinimu. Jadi kita kan hari ini hidup di arena opini. Meskipun ya kalau terus-terusan di opini kalian bisa lelah. Kalau bisa ya naik kelas sampai ke episteme. Ketemu kebenaran yang lebih pasti. Jangan hanya berhenti di menurut saya ini pensil ini patah. Nah, coba masuk ke lebih dalam dengan akalmu. Baik, kita akan mendalami dua konsep ini malam hari ini. Semoga kalian kuat ya. Karena ini kalau diperdalam jadi rumit. Tapi dasarnya ini. Ayo, saya kutipkan dulu. Materi-materi kita bulan ini banyak diambil dari Republik. Sebenarnya bukunya ada. Kelihatannya juga sudah diterjemah kalau kalian mau ya. Since knowledge is of what is and ignorance atau agnoia of what is not, opinion atau doksa must be of what is and is not. Karena pengetahuan atau episteme berkaitan dengan apa yang benar ada, dan agnoia, ketidaktahuan berkenaan dengan apa yang tidak ada, maka opini atau doksa berkenaan dengan apa yang sekaligus ada dan tidak ada.
Jadi pengetahuan kita itu ada 3 level. Ada tidak tahu, kemudian di atasnya ada, kalau tidak tahu namanya agnoia. Ada antara benar dan salah, itulah doksa. Dan ada yang paling tinggi yang sungguh benar, namanya episteme. Jadi tidak tahu, setengah tahu, dan tahu. Ini kalau pakai ayat dari Republik ini ya. Jadi 3 level, tahu, kemudian antara tahu dan tidak tahu, dan yang paling bawah tidak tahu. Kalian boleh cek pengetahuanmu ya, mana bidang yang saya tahu, mana bidang yang saya tidak tahu, mana yang saya antara tahu dan tidak tahu. Jadi masih belum pasti. Ini namanya doksa. Oke, sebenarnya ada satu lagi yang tidak disebut oleh Plato, yaitu sok tahu. Ya, sok tahu itu orang tidak tahu tapi gayanya kayak tahu-tahu. Wow, itu namanya sok tahu. Kayak ngerti-ngerti, itu sok tahu namanya. Ini orang yang tidak sadar. Oke, maka opini itu darker than knowledge, but clearer than ignorance. Opini itu lebih gelap daripada pengetahuan, karena dia di bawah pengetahuan. Tapi lebih terang daripada ketidaktahuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus, pokoknya bulan ini kita filsafatan. Plato membuat konsep, ini namanya analogi garis, kalau di Republik ya. Doksa itu jenisnya 2. Ada eikasia, ada pistis. Kalau episteme jenisnya 2, ada dianoia dan ada noesis. Jadi yang tadi jenis opini itu, yang tidak pasti benar itu ada eikasia, ada pistis. Yang episteme yang sudah pengetahuan, yang universal, ada dianoia dan noesis. Apa bedanya? Eikasia itu imajinasi, bayangan, ilusi. Ini namanya eikasia. Jadi contohnya eikasia, misalnya saya lihat kamu, kamu rambutmu gondrong gitu, mesti kamu jarang sholat ya. Ini eikasia. Jadi bayangan, kira-kira, dugaan yang lemah, tidak ada satu fakta yang mendukung juga. Hubungannya apa Pak gondrong sama tidak sholat? Tidak ada, tapi ya kira-kira saja. Itu namanya eikasia. Jadi dugaan, bayangan, ilusi tentang sesuatu. Jadi ya contohnya mengira bayangan sebagai benda asli. Ini bentuk doksa paling lemah. Jadi biasanya orang kalau ditanya, loh dari mana kamu simpulkan gondrong itu tidak sholat? Ya kira-kira saja. Nah, ini paling lemah. Jadi kadang-kadang kita suka-suka ngomentari orang tanpa melihat sedikit pun bukti atau fakta, hanya bayangan kita saja. Oh, mahasiswa kayak gitu itu mesti nilainya jelek, nanti mesti lulusnya lama itu. Loh disimpulkan dari mana? Ya dilihat dari wajahnya saja. Aja hubungannya dari mana? Tidak nyambung. Loh, ini kalau kalian lihat di medsos, banyak orang yang ada di level paling rendah ini, eikasia. Tidak ngerti-ngerti komentari kita misalnya. Jadi tidak tahu aslinya apa, terus komentar panjang lebar. Ini eikasia. Dasarnya apa? Ilusinya sendiri, bayangannya sendiri. Oke, berarti kalau kalian ada di sini, kalian ada di level opini paling lemah. Jadi
dugaan yang paling lemah. Nanti ada lebih tinggi lagi namanya pistis. Pistis itu kepercayaan. Kalau tadi kan lebih imajinasi, kalau ini percaya saja. Jadi kepercayaan yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Itu pistis. Ini lebih kuat daripada ekasia, tapi tidak pasti juga. Karena objeknya bisa berubah-ubah. Jadi misalnya ya kalian apalah berdasarkan pengalaman, wah ngaji filsafat itu selalu asik. Tidak pasti juga. Ada banyak sesi yang tidak asik sama sekali. Ketika kamu menyimpulkan di situ, ya mungkin sih sesi yang kemarin yang tentang ini lumayan. Tapi sesi yang itu tidak juga. Jadi klaimmu itu tidak bernilai universal. Orang Indonesia itu ramah-ramah di iklan. Tapi ya kenyataannya ya ngamuan juga banyak, yang baperan banyak, tersinggungan banyak. Jadi tidak salah sih klaimmu, tapi spesifik konteks apa dulu, situasi yang mana dulu. Ini namanya pistis. Kalian sudah percaya duluan, dasarnya pengalaman selama ini. Oke, ini pistis. Saya tidak mau deket-deket suku sana. Suku sana itu tidak enak, orangnya tidak asik. Ini pistis. Mungkin karena pengalaman tertentu sebelumnya dengan suku yang tadi. Tapi jenisnya masih doksa. Jadi masih hanya opini. Tidak pasti benar. Kebalikannya kalau episteme. Episteme jenisnya dua, ada dianoia dan noesis. Dianoia itu pemikiran rasional kayak matematika, 1 + 1 2, setengah lebih kecil daripada 1, itu dianoia. Jadi saya makan itu kuatnya 1 piring, ini dikasih 2 piring, pasti tidak habis. Itu rasional, logis. Dianoia. Saya biasanya tidur itu jam 8, ini sudah setengah 9, pantes aku ngantuk. Dianoia, masuk akal. 1 + 1 2, 2 + 2 4, dianoia. Tapi ada yang lebih tinggi, namanya noesis. Noesis ini pemahaman yang murni akal. Ini oleh Plato disebut episteme sejati. Misalnya tentang keadilan, kebajikan. Ini noesis. Adil itu baik loh. Itu sudah tidak terbantahkan oleh akal kita. Bahagia itu membuat kita nyaman dalam hidup. Itu susah membantahnya. Nah ini noesis namanya. Oke, jadi nanti kalau kalian punya gagasan apapun coba dicek ya. Antara doksa dan episteme. Kalian ada di mana? Apakah ada di imajinasi eikasia, atau di kepercayaan pistis, atau di episteme dianoia, pikiran yang rasional, atau noesis, pengertian intelektual yang murni. Ini nanti berhubungan dengan konsepnya Plato tentang idea. Baik, kita masih filsafatan terus ya. Ini nanti belakang-belakang baru kita mencari relevansinya untuk hidup kita.